Ready, 3, 2, 1, action. I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sesmita Dina Vanisa. Saya dari program studi pendidikan agama Islam di STAI Al-Hidayah Kuantan Singingi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika Islam kontemporer dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Anisandria SPD MPD. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah serta inahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video di ujian akhir semester ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan membahas rumus masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan pemikiran Islam kontemporer seperti postmodernisme dan neomodernisme Islam. Yang kedua, apa dampak liberalisme terhadap pemikiran dan praktik keislaman. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pendekatan Islam kultural dan Islam struktural dalam konteks dakwah dan transformasi masyarakat. Yang keempat, bagaimana posttradisionalisme Islam muncul dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, bagaimana Islam memandang konsep jihad dan terorisme. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Poin A, saya akan membahas tentang postmodernisme dan neomodernisme Islam. Yang pertama, postmodernisme. Apa itu postmodernisme? Postmodernisme adalah sebuah gerakan yang memengaruhi seni dan budaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Postmodernisme berasal dari kata pos. Pada kata postmodern yang memiliki arti setelah. Postmodernisme merupakan sebuah ide-ide serta nilai-nilai yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan bentuk dari modernisme. Modernisme memiliki fokus untuk memisahkan antara seni dan budaya populer. Seorang filsuf Jean-François Lyotard mendefinisikan bahwa postmodernisme adalah sebuah kondisi di mana postmodernisme sebagai ketidakpercayaan pada ilmu pengetahuan serta hal lain yang ada di dalam lingkup modernitas, contohnya seperti Marxisme. Sedangkan ahli teori sastra Frederick Jameson mempunyai pendapat bahwa postmodernisme merupakan logika budaya kapitalisme akhir, atau yang dimaksud adalah kapitalisme konsumen multinasional pasca industri dan post-Fordisme. Postmodernisme juga mempengaruhi karya pada beberapa bidang, yaitu arsitektur dan seni visual modern. Postmodernisme sering dikaitkan dengan beberapa seniman New York seperti Sherry Levin, Richard Prince, dan Cindy Sherman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang neomodernisme Islam. Apa itu neomodernisme? Neomodernisme merupakan suatu sistem penjelasan tentang kondisi umat Islam yang berbeda dengan modernisme, tradisionalisme, salafi, fundamentalisme, dan lain-lain. Intelektualisme Islam merupakan penggunaan AQL atau intelektual dan rasio supaya memperoleh pengetahuan dan pembelajaran dari fenomena alam yang ditemukan dalam kehidupan. Pemikiran pendidikan Islam dipahami sebagai suatu usaha sungguh-sungguh disertai sikap merdeka dan berani menggali serta merumuskan konsep pendidikan Islam untuk mentransformasikan ajaran Islam sebagai sumber nilai. Kondisi pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi formal pada saat modernisme berkembang dan berkuasa dalam bentang sejarah utamanya abad 18 ke 19 apalagi abad ke-20 melahirkan pandangan yang dikotomis antara Islam tradisional dan modernis. Di antaranya di anak benua India, Turki, Mesir serta beberapa negara muslim lainnya di kawasan Asia termasuk Indonesia. Poin B, kita akan membahas tentang Islam liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti kebebasan. Kata ini kembali kepada kata liberty dalam bahasa Inggrisnya atau liberté menurut bahasa Prancis yang bermakna bebas. Istilah ini datang dari Eropa. Para peneliti baik dari mereka ataupun dari selainnya berselisih dalam mendefinisikan pemikiran ini. Namun seluruh definisi kembali kepada pengertian kebebasan dalam pandangan barat. The World Book Encyclopedia menuliskan pembahasan liberalisme bahwa istilah ini dianggap masih samar karena pengertian dan pendukung-pendukungnya berubah dalam bentuk tertentu dengan berlalunya waktu. Syekh Sulaiman Al-Hirashi menyebutkan liberalisme adalah mazhab pemikiran yang memperhatikan kebebasan individu. Asas pemikiran liberal. Secara umum asas liberalisme ada 3, yaitu kebebasan, individualisme, dan rasionalisme.
Poin C, kita akan membahas tentang Islam kultural dan Islam struktural. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Islam kultural. Apa itu Islam kultural? Islam kultural adalah sebuah upaya pendekatan dakwah tidak melalui struktur legal formal, melainkan proses islamisasi secara kultural, yaitu proses dakwah dengan mengakulturasi budaya lokal. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah di dunia ini menyebabkan corak dan varian Islam memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri daripada Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Kemunculan Islam kultural dapat disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga dan mengembangkan keberadaan Islam dan umat Islam. Proses transformasi kultural tersebut pada gilirannya menghasilkan perpaduan antara dua entitas, yaitu Islam dan budaya lokal. Yang kedua, Islam struktural. Apa itu Islam struktural? Islam struktural adalah pendekatan dakwah di mana dalam pendekatan ini memandang proses islamisasi dilakukan secara legal formal melalui struktur kelembagaan. Pemikiran ini kemudian melahirkan pemikiran pentingnya masuk ke dalam ruang kekuasaan melalui partai politik, merebut berbagai posisi politik dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Perjalanan perjuangan Islam struktural sendiri dimulai dari awal merdekanya Republik Indonesia ini, mana perjuangan tersebut secara politik kenegaraan dimulai melalui Partai Masyumi, yang kemudian dengan berbagai dinamika Partai Islam berkembang menjadi beberapa partai seperti Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, dan PKS. Poin D, kita akan membahas post-tradisionalisme Islam. Apa itu post-tradisionalisme? Istilah post-tradisionalisme pertama kali muncul ketika ISIS atau Institute for Social and Institutional Studies, sebuah LSM yang dikelola oleh anak-anak muda NU di Jakarta, menyelenggarakan diskusi untuk mengamati kemunculannya gairah baru intelektual di kalangan anak muda NU pada Maret 2000 di Jakarta. Secara historis, kemunculan post-tradisionalisme Islam di Indonesia bersamaan dengan bertambahnya jumlah varian Islam. Pemikiran Islam belum ada sumber yang jelas dan pasti kapan keberadaannya. Secara leksikal kontemporer di Indonesia mengalami pergeseran dan perubahan yang tidak ditemukan pula pengertian yang memadai tentang pos sangat drastis. Munculnya pergeseran corak pemikiran Islam kontemporer di tradisionalisme Islam. Gerakan ini menjadikan tradisi Islam klasik sebagai basis epistemologi, tetapi melakukan transformasi lompatan progresif untuk mendialogkannya dengan modernitas dan konteks kekinian. Jihad dan terorisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jihad. Secara harfiah, jihad merupakan bentuk isim masdar dari fi'il madi, jahada, yang artinya menanggung beban, mengerahkan kemampuan, dan bekerja keras. Tujuan jihad itu sendiri adalah menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara syar'i, jihad didefinisikan oleh beberapa ulama sebagai mencurahkan kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai. Yang kedua, terorisme. Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah al-irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata al-irhab atau teror berarti menimbulkan rasa takut. Irhabiyun atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris, teror berarti kengerian. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, dan teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Selain itu, ulama juga menekankan bahwa tindakan terorisme tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun, bahkan dalam situasi darurat atau konflik politik. Mereka mengajarkan bahwa penyelesaian konflik harus dicapai melalui dialog, perundingan, dan penyelesaian damai. Masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Dinamika Islam kontemporer mencerminkan respon umat Islam terhadap tantangan modernitas, globalisasi, dan perubahan sosial. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan yaitu: pertama, postmodernisme dan neomodernisme Islam menunjukkan upaya integrasi antara nilai Islam dengan pemikiran modern, di mana neomodernisme menekankan rasionalitas dan intelektualisme dalam merespon perkembangan zaman. Kedua, Islam liberalisme menawarkan pendekatan kebebasan berpikir dan individualisme, namun manual kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang ketiga, Islam kultural dan Islam struktural merupakan dua pendekatan dakwah yang berbeda. Islam kultural mengedepankan akulturasi dengan budaya lokal, sedangkan Islam struktural berupaya mengintegralkan nilai Islam melalui jalur politik dan kelembagaan formal. Yang keempat,
post-tradisionalisme Islam muncul sebagai gerakan intelektual yang mendialogkan tradisi Islam klasik dengan konteks kekinian, terutama di kalangan anak muda NU. Yang terakhir, jihad dan terorisme harus dibedakan secara tegas. Jihad merupakan peruangan menegakkan agama dengan cara yang sesuai syariat, sementara terorisme bertentangan dengan nilai Islam karena menimbulkan ketakutan dan kerusakan. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika presentasi ini tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah Al-Kisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.